じゃあやってみようか。やったことない。Halo semuanya, konnichi, what's up? Deg-degan. Gila, udah lama banget ya nggak ngevlog. Terakhir ngevlog itu kalau nggak salah bulan 4, pas masih tinggal di asrama. Sekarang, seperti yang kalian lihat, ini jadi tempat baru aku. Ya, sekarang aku hitorigurasi atau bahasa Indonesia itu tinggal sendirian di apartemen. Nah, emang sekitar bulan 3 atau bulan 4, sekitar Maret atau April, itu tuh emang lagi banyak-banyaknya orang-orang yang pada mulai masuk kerja atau mulai masuk sekolah, dalam artian ya mereka tuh sebagai orang baru gitu loh. Kayak freshman gitu. Makanya bulan 3 dan bulan 4 itu tuh identik dengan yang namanya tuh pindah-pindahan. Ya contohnya seperti akulah salah satunya. Maka dari itu, jadi di video ini aku tuh kepengen sedikit sharing lah, kepengen sedikit berbagi apa aja yang masih dilakuin sebelum kita tuh pindah-pindahin barang ke apartemen. Jadi yang kayak kalian lihat nih kan masih kosong begini, masih kosong melompong begini. Apa aja sih yang mesti dilakuin? Nah, ini bakal aku rangkum di dalam video ini. Yaudah, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah kita tuh harus memfoto semua bagian dari apartemen. Karena ya seperti yang kita tahu, apartemen itu kan dipakai berganti-gantian. Bukannya satu orang pakai seumur hidup, kan bukan. Jadi, ada kemungkinan pemilik apartemen atau pengguna apartemen yang sebelumnya itu menggunakannya secara kasar, jadi kayak misalnya ada yang rusak atau apa. Nah, itu kita harus foto dan kita laporin ke yang namanya Fudo-san, Fudo-san ya, dan Kanri Gaisha-nya, supaya nanti pas lagi kita keluar, kan nggak enak dong kalau misalnya kita dan si broker apartemen ini jadi berantem gara-gara misal ada secuil sesuatu yang rusak gitu. Padahal kita kagak ngelakuin, itu yang lakuin tuh si pengguna sebelumnya. Tapi karena ada miskomunikasi gitu misalnya, ntar jadi berantem atau kalau nggak jadi masalah kan nggak enak. Apalagi seperti yang kalian tahu di Jepang itu, kayak misalnya nih lantai ada yang baret atau kalau nggak ada sedikit cekungan lah, atau ya pokoknya ada cacat gitu ya, itu tuh bisa dikenain sekitar 6 mang, atau kalau dirupiahin tuh sekitar ya pokoknya nggak tahu deh kurs sekarang berapa, nanti bakal ditulis di bawah sini ya, begitu. Nah, terus apa yang kita butuhin? Ya udah, kita cuma butuh HP aja buat moto ada di mana yang rusak gitu, atau kalau nggak ada di mana yang kotor, supaya nanti kita nggak kena backing atau yang namanya denda. Udah, langsung aja kita mulai. Nah, di dapur ada nih, di apa ya bahasa Indonesianya ini ya, kloset. Di dalam rak dapur tuh ada sedikit goresan-goresan nih, kayak gini nih, tuh kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gini nih lebih baik di foto aja, terus dikirim ke broker apartemennya supaya ya nggak ada miskomunikasi. Nih kan misalnya kayak gini, kan ada bekas stiker, kan nggak lucu kalau misalnya pas keluar nanti kita ditanyain kok ada bekas stiker sih, padahal kita nggak nempelin apa-apa gitu. Oke, jadi sekian moto-motonya, terus kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah ini dia. Ini tuh obat nyamuk, anti kecoa, anti nyamuk, anti lalat ya, pokoknya ini obat anti serangga deh. Mereknya nih barusan. Mereknya tuh barusan, yang barusan aku beli. Garing. Iya, jadi mereknya ini nih barusan. Nah, barusan ini tuh ya yang tadi aku bilang, dia tuh obat anti serangga. Nah, satu kaleng ini tuh buat 6-8 jo ini dibacanya. 6-8 jo nih. Nah, 6-8 jo itu tuh berarti sekitar 10-13 meter persegi. Nah, karena ruangan aku yang kamar ini sekitar 7 jo atau ya sekitar 21 meter persegi, terus yang dapur kalau nggak salah sekitar 4 jo, makanya aku memutuskan buat pakai 2
Jadi satu taruh di sini, yang satunya lagi taruh di dapur plus toilet plus kamar mandi. Yang pertama sebelum nyalain ini, aku bakal nutup semua jendela dan aku bakal buka semua pintu-pintu lemari. Oke, saya jadi udah pakai masker, saya juga udah pakai jaket karena siap-siap biar bisa langsung keluar. Dan ini juga dua-duanya udah saya buka nih, udah saya buka dua-duanya. Dan sekarang tinggal dipantik aja. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. Nanti ini bakal saya taruh di tengah-tengah kamar sini. Terus yang ini nanti nggak saya videoin nggak apa-apa ya. Ntar saya langsung taruh di dapur, soalnya biar sekalian saya keluar. Ya udah, siap ya. 1, 2, 3. Mari. 1, 2, 3. Langsung keluar asapnya. Oke. Kelihatan nggak tuh asapnya? Bau mirip kayak bau baygon gitu. Yaudah, saya keluar dulu ya. Kita lanjut nanti lagi. Tuh, lihat deh asapnya, banyak banget. Kelihatan nggak asapnya? Banyak banget tuh. 3 hours later. Halo semuanya, jadi udah berlalu waktu sekitar 3 jam. Tadi itu tuh dari jam sekitar jam 1 lewat, sekarang udah jam setengah 5 tuh, lihat deh. Berarti udah lewat sekitar 3, ya, sekitar lewat 3 jam lebih. Terus bisa dilihat sekarang kamarnya ini tuh asap semua. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Cuman pokoknya ini kamarnya tuh asap semua deh. Ini kamarnya asap semua. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tuh waktunya kita buat ngebuka jendela, terus pintu, pokoknya biar asapnya ini tuh pada kebuang semua deh, pada keluar semua. Ya udah, karena udah pengap-pengap di sini karena asap ya, langsung saya buka aja ya. Oke, ya sekarang udah mulai mendingan lah, asapnya udah mulai keluar nih. Jadi selama tadi saya pergi itu, saya beli barang-barang ini. Kedengeran nggak ya suara saya? Kresek-kresek. Ya pokoknya selama tadi saya pergi itu, saya beli barang-barang ini. Kita mulai dari kantong plastik kecil dulu ya. Oke, jadi di kantong plastik kecil ini nih barang yang saya beli di drugstore atau di toko obat. Yang pertama adalah nih, ada spons buat cuci piring. Terus saya ada beli plastik sampah, ukurannya 30 liter. Jadi di setiap daerah atau di setiap C, nih tulisannya nih, di setiap C yang kayak gini nih kanjinya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini tuh semua plastik sampah itu berbeda-beda. Kalau yang pas lagi saya di Fujinomiya C, di kota Fujinomiya dulu, plastik sampah itu beda banget sama ini. Yang ini sih menurut saya lebih lucu ya, ada gambar maskotnya gitu tuh. Terus karena tadi saya beli spons cuci piring, ya kalau nggak ada sabunnya aneh dong. Jadi saya juga beli sabunnya nih. Mereknya nih, QQ-to tulisannya. Ini katanya sih sabun cuci piring yang paling ampuh di Jepang. Jadi pokoknya sekali cuci, semua agura, semua minyak itu bakal langsung hilang. Nah, selanjutnya ini barang-barang yang aneh nih, yang menurut saya sih nggak ada di Indonesia. Nih, ini jadi ada stempel buat toilet. Terus ini ada yang namanya Bokabikun. Nih, Bokabikun ini nih buat anti jamur. Jadi di sini ada kain pel di Jepang. Nih, kain pel di Jepang nih modelnya kayak gini nih, mirip kayak tisu basah gitu loh. Nih, ini nih kain pelnya tuh kayak gini, modelnya tisu basah lembaran kayak gitu. Nah, ini juga ada yang namanya Zoki tulisannya tuh. Ini nih ya lap buat nanti kita ngelap-ngelap, atau kalau nggak buat nanti kita ngeaplikasiin barang-barang yang masih ada di dalam sini, ntar kita pakai ini. Ini juga nih pasti nggak ada di Indonesia deh, kayak menurut saya sih nggak ada di Indonesia ya. Ini tuh jadi dipakai di toilet atau di semenjo tuh apa ya sebutannya, tempat cuci muka apa ya, wastafel, dan juga di ya kayak tembok toilet, atau kalau nggak di bak mandi di ofuro. Ini tuh kita pakai ini. Dan yang terakhir, ini sih yang paling aneh menurut saya. Nih, kelihatan nih, Aircon Senjo Spray tulisannya. Jadi ini nih, Aircon itu tuh AC, Senjo itu tuh artinya tuh mencuci, membersihkan gitulah.
Spray itu artinya tuh spray, semprotan gitu. Nah ini sih paling aneh menurut saya, dan saya belum pernah lihat ini ada di Indonesia. Jadi ini tuh buat ngebersihin si AC. Jadi nanti filternya kita cabut, terus kita bakal semprotin ke dalam AC. Aneh banget gak sih? Jadi ini tuh kayak kalau di kita mah kayak ya, kita tuh kan kalau di Indonesia mesti manggil tukang servis AC gitu kan ya, buat ngebersihin si AC. Nah kalau di Jepang tuh kita pakai kayak ginian. Lucu banget gak sih? Aneh banget ya menurut saya ini. Selanjutnya nih, saya beli karpet. Ini karpet ukuran 50 x 50 cm. Nah, karpet ini tuh nantinya buat apa sih? Nah, karpet ini tuh bakal saya taruh di bawahnya yang namanya tuh rizoko. Rizoko itu bahasa Indonesianya kulkas. Nah, ini tuh bakal saya taruh di bawah kulkas. Karena kan seperti kita tahu ya, kulkas itu tuh berat. Nah, supaya si kakinya itu nggak chokusetsu nyentuh lantai, nggak langsung menyentuh lantai. Karena apa? Lantai di Jepang itu tuh kebanyakan tuh kayu, atau kalau nggak itu menggunakan ya kayak karpet yang rada empuk-empuk gitu deh. Kalau misalnya lama-kelamaan kita taruh di situ, itu tuh bakal membekas. Dan ya seperti yang tadi di awal video kan saya bilang kan, kalau misalnya lantainya kenapa itu tuh bakal didenda sekitar 6 mang ya, atau sekitar 8 jutaan. Nah jadi ya nggak ada salahnya lah beli karpet kayak gini. Ini saya beli tadi sekitar 300 perakan yen, nggak nyampe 50 ribuan, tapi bisa buat ngelindungin dari denda sebesar 6 mang. Itu kan lumayan banget, karena saya beli ini. Sebenarnya sih ada yang khusus buat kulkas itu, tapi harganya mahal banget nih. Nanti saya bakal munculin deh di sini nih, ini harganya. Terus selanjutnya adalah ini nih, jadi kayak apa ya, kalau kayak di Indonesia tuh biasa kita pakai di dalam rak. Kalau kayak di Indonesia mungkin biasa kita pakainya tuh koran bekas, atau kalau enggak kita pakai kertas kado buat natakin ini kan, buat natakin rak kan, alasnya rak. Nah kalau di Jepang tuh modelnya tuh kayak gini. Ini tuh pokoknya ada macem-macem deh. Jadi dia sih bilang ini ada efeknya, bisa menghilangkan bau, terus bisa menjauhkan dari serangga-serangga. Jadi si karpet ini tuh punya fungsi kayak gitu di dalamnya, dan juga bisa buat menghindari jamur katanya. Karena ya jamur itu emang sebenarnya cukup ribet di Jepang, karena seperti kita tahu natsu atau musim panas di Jepang itu tuh sangat-sangat lembab. Maka dari itu jamur itu tuh gampang tumbuh pas lagi natsu itu. Nah makanya kita pakai yang kayak gini. Ini saya beli yang sekaligus gede tuh, ukurannya 90 x 180. Nih ini nantinya bakal digunting menyesuaikan ukuran lemari saya. Terus selanjutnya adalah nih, mirip kayak yang tadi, tapi ini buat di dapur, buat si apa ya, piring-piring nih, ada gambarnya kayak gini kan, buat piring-piring atau apalah gitu. Pokoknya ini buat di laci dapur. Sama ini juga punya efeknya buat menghilangkan bau, bisa anti jamur dan juga anti serangga segala macem. Dan yang paling penting ini tuh Zure Nikui tulisannya. Ada tulisannya nih, Zure Nikui. Jadi nggak gampang kepleset si barang yang ada di dalamnya. Karena kan ya kalau kita lagi tarik gitu kan, terus tiba-tiba misal kita punya cangkir nih, anggap deh kita punya cangkir yang mahal gitu ya, terus tiba-tiba pas lagi ditarik seret kayak gitu, dianya meleset gitu, nabrak cangkir lain, terus pecah atau retak kan sayang. Nah jadi saya beli kayak ginian ya, walaupun saya nggak bakal beli cangkir mahal sih. Barang selanjutnya adalah ini namanya Kumori Dome. Jadi ini tuh anti fog kalau bahasa Inggrisnya, anti embun bahasa Indonesianya ya. Nah ini tuh dipakai buat di kaca kamar mandi, karena kan di Jepang selalu dingin ya, jadi rata-rata tuh kita selalu pakai air hangat. Nah karena itu si kaca dari kamar mandi kita itu tuh sering berembun. Nah makanya dipakein ini supaya Kumori Dome, supaya menghindari si embun itu. Dan selanjutnya adalah nih, ini nih tongkat pel nih di Jepang nih, kayak gini nih. Kayak begini nih gambarnya nih, kelihatan nggak ya tongkat pelnya? Tuh kayak gini, jadi nanti dipakainya. Lucu banget kan, tongkat pel di Jepang tuh aneh gitu loh pokoknya. Orang mah biasa kalau kayak kain pel mah kan yang kayak rambut umbel-umbel gitu kan, apa sih, rambut kriwil-kriwil gitu. Kalau di sini mah modelnya kayak gini tuh, cuman tongkat begini sama yaudah papan kayak gini. Nah saya beli yang ini tuh kenapa sih? Jadi hebatnya dia tuh ini bisa dilepas nih, si tongkat ininya doang. Dan saya juga ada beli nih, ini nih roller. Ini tuh roller buat jadi si
si kertas roller ini tuh lengket gitu loh. Jadi itu dia bisa nempelin kayak misalnya ada bulu-bulu, entah bulu kaki saya kayak gitu, apa nggak ada rambut yang rontok, atau kalau nggak misal yang di rumah punya anjing atau kucing gitu, jadi bulu-bulunya mereka dipakein roll ini, di gini-giniin gitu, nanti tuh bakal semuanya nempel di sini. Ya mungkin kalau di Indonesia kayak pengganti sapu kali ya, walaupun di Jepang juga ada sapu sih, tapi menurut saya lebih praktis pakai kayak gini nih. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi di dalam tas saya juga saya ada masukin beberapa barang yang saya beli di Daiso atau di Hyakuen Store. Jadi toko 100 yen. Barang apa aja itu? Pertama, nih, ini nih filter buat di tutup AC. Nah, jadi katanya bisa ada gokiburi. Nih, gokiburi nih bisa ada kecoa, atau kalau nggak ya pokoknya serangga-serangga lain tuh masuk dari dalam pipa yang ini nih, pipa air AC yang ada di luar itu. Supaya nggak masuk, nah kita nih pakein kayak ginian. Terus yang selanjutnya saya juga ada beli ini nih filter. Jadi kita tuh di atas penggorengan kita itu tuh punya yang kayak gini nih modelnya. Nih, ini nih kayak buat exhaust gitu. Terus juga toilet kan ada ya, apa sih namanya itu tuh, lubang yang buat air keluar itu. Nah itu kan sering juga mampet sama yang namanya rambut. Nah ini nih saya juga beli di Hyakuen Store nih, di toko 100 yen. Nah ini nih cara pakainya ya udah buat menggantiin si tutup dari saluran pembuangannya itu. Nah yang ada di apartemen Jepang, filternya tuh bukan cuman filter buat si kompor doang, tapi juga ada filter kayak di kamar mandi atau kalau nggak di toilet. Wah saya nggak tahu ya ini di kamera kelihatan apa enggak, tapi kalau diperhatiin kayak di sisi tuh, ini kelihatan itunya deh. Nah ini nih yang putih-putih ini nih kayak bekas ubat nih bekas asapnya ini. Jadi buat ngilangin si bekasnya itu, kita bakal ngepel sekarang, bukan cuma lantai tapi juga atapnya dan tembok. Jadi kita bakal mulai dari atas nih, kita bakal mulai dari atap, langit-langit ini, terus kita bakal ngepel si tembok juga, dan kita bakal ngepel si lantai. Supaya ya yang tadi saya bilang itu, residu atau bekas-bekasnya ini tuh bakal kesapu bersih, jadi nggak ada yang tersisa. Kan yang kayak gini-gini kan sebenarnya beracun soalnya. Sekarang begitu dulu nih, jadi lihat kotor kan. Jadi ya walaupun udah dibersihin tapi sebenarnya tetap aja kotor begini. Nah tembok dan langit-langit sudah selesai, sekarang kita bakal ngepel lantai. Yap, ngepel lantainya juga udah selesai. Tuh lihat deh, kotor kan. Sekarang kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Sebenarnya saya juga mesti ngepel yang dapur segala macem, tapi nggak perlu saya masukin video deh, takutnya kepanjangan soalnya. Selanjutnya adalah nih, kita ngelakuin yang gampang dulu nih, si toilet stampe nih, toilet stem ini nih, si stempel toilet. Jadi pertama kita buka dulu tutup dari stempelnya. Wow, wangi. Kita bakal tempel di sini nih. Kalau udah yakin di sini posisinya, nih si putih ini kita pencet, hop, tuh sampai dia masuk ke posisi ini nih. Kalau udah kayak gini udah kalian nggak angkat deh, berarti tandanya dia udah ketempel. Tuh, kayak gitu modelnya. Ih lucu banget ya bentuknya tuh, mirip kayak bintang laut. Oke. Jadi selanjutnya adalah nih yang tadi saya bilang, semprotan buat coating. Jadi biar ada efek daun talasnya, kita tinggal semprot dan terus kita harus tunggu sekitar 2-3 menit. Setelah itu kita tinggal bilas pakai air. Udah gitu doang cara pemakaiannya, gampang banget kan? A little longer than a few minutes later. Oke, udah lebih dari 2 menit. Sekarang waktunya kita bilas. Ya,
Jadi kita kedatangan Shino-chan buat ngebantuin bersih-bersih rumah. Yeay. 何手伝えばいいの？説明難しいから早速やろうか。レッツゴー。これをどうだろう、こう外してここにセットすれば、こう流れた時にここに髪の毛が溜まったら、これこのままポイって捨てれば、これセット完了。完了？うん。マジで？マジ。楽じゃん。嘘ついてどうすんの？そうなんだ。そうそうそう。意外に簡単。簡単だよ。セットだけ。Selanjutnya adalah ini. これはカビを落とすっていうよりも、カビを生えにくくする薬。なんか水入れてポンって置くだけで、こうなんか10秒ぐらいなんか煙が出るんだって。Jadi pertama kita masukin dulu air sampai di titik ini. 出ない。シャワーが出ちゃった。こんなもんでいいかな。そうだね。 Kurang lebih airnya segini. Kokonnya itu terus kita buka plastiknya. Ininya dibuka. Nah terus yang ada bintangnya ini nih di atas tuh ada tulisannya Kochira o ue ni. Nah jadi ini posisi di atas. Terus kita masukin deh kayak gini. セットしたらこれすぐポン。それ早く蓋して出ないと。蓋閉めた。じゃあもう早く蓋し。でも煙出ないな。30秒後に出る。10秒、30秒後に出る。バイバイ。で、次はこれだ。これだ。家でも多分あるけど、このなんだっけ、室外機なんか虫入ってエアコンからポンってゴキブリ落ちてくる。あった？何回かある。何回かある。へえ。多分このホースっていうか中を通れなくするんじゃない？そうだね。Jadi ini tuh seperti yang tadi Cino-chan bilang. Ini tuh dipasangnya di luar. Jadi AC itu kan ada hose-nya. Hoseってなんだろうね、Indonesia gue deh. Ada selangnya. Ada selangnya. Nah itu dipasang. Nih modelnya kayak gini nih. Dipasangnya kayak gini. Dan itu beneran bisa buat ngelindungin dari serangga-serangga yang ada dari luar. Kayak misalnya ada kecoa dari luar. Soiba Indonesia gue gokiburi wa kecoaって言う。kecoa。kecoa。そう。kecoa。そう。なんか発音うまい。kecoa。そう、kecoa。Jadi ini tuh bisa melindungi dari kecoa atau serangga-serangga yang dari luar. Cara pasangnya sih gampang. Ada ponte setoするだけ。で、セット完了。わかんない？じゃあやってみようか。やったことないもん。やったことないの？じゃあやってみよう。Untuk alatnya kalau udah dibuka kayak gini nih. Tuh. Terus ini tuh. Nih, selang yang kayak gini. Terus dipasang kayak gini. Tuh, dipasang kayak gini. Terus udah deh selesai. Kore de setto kanryo. 次の商品はこちら。Yeay. Pertama, ini tuh karena ukurannya gede. Nanti diukur dulu ukuran dari hexhaus di yang dapur, terus digunting sesuai sama ukurannya. Cara menempelnya cara penempelnya nih ada kayak gini nih. Nih, ini kayak ada velcro.
使い方は、さっきみたいにここ、パキーンって爪を折って、エアコンの電源切って、繋がってる線も抜いて、で、換気、窓とか開けて、ああ、そうなんだ。で、やっぱ、こもったらあれじゃない、体に悪いよ。ああ、そういうこと、そういうこと。空気。そうね、吸ったら危ないかもね。危ないから。で、換気して、エアコンに入ってるフィルターを外して、エアコンのフィンを露出したら、うん。これを5、6回ぐらい。いめっちゃ入っちゃった。もう6回5、6回以上だから、まあ、何回でもいいんじゃないで、フィンから5センチほど離して、あー、向きっていう形かあがーこう縦だから、それに沿ってこうやってシャーって。おお。なんかあれみたい。ソーダみたい。次に鏡の曇り止めやります。じゃあ塗っていきます。とりあえず一回きれいに拭いて、拭いたらこれ作る。あ、いた。じゃあ塗ってきます。初めて。あ、出てきた出てきた。なんか、やっぱここ思いっきり押さないと出てこない。あ、すごいすごいすごい。あ、これでしばらく乾かします。 Jadi selanjutnya adalah ini dia. Jen 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 じ jen. じじん。じゃあ早速、貼ってみましょう。レッツゴー。Let's go. うん。はい。ね。Yeay. Ya, jadi Jadi, ya jadi begitu. ya jadi gitu tuh. Nangis deh no. Naniしてるの？ Gimana sih? Nah, suka sih. Jadi begitulah hal-hal yang sebaiknya dilakukan sebelum masuk ke apartemen di Jepang. Jepang. じゃあ、きなちゃん手伝ってくれてありがとどういたしまして。う。イエーイ。Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. See See you. you. Nara. Nara.